Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Ketemu lagi, kita masuk ke pembelajaran tematik 3C, itu pada subtema keempat, pembelajaran ketiga. Kita mulai ya. Nah, coba apa yang kalian pikirkan dari gambar yang ada di bawah ini? Gambarnya mana ya? Oh, ini dia. Wah, ada gunung, ada sungai, ada rumput. Apa yang kalian pikirkan dari gambar yang ada di bawah ini? Ya, pasti ada yang berpikir sejuk, udaranya adem, mata memandang sepanjang mata memandang hijau, airnya jernih. Ya, kita semua pasti menginginkan udara yang seperti ini. Ya, kira-kira masih ada nggak ya di zaman sekarang udara atau keadaan atau pemandangan yang seperti itu? Mungkin ada ya, tapi kebanyakan sekarang seperti ini gambarnya. Nah, yang tadi kita lihat itu bumi yang ada di tangan kita yang berwarna hijau, biru, sejuk, udaranya adem ya. Sedangkan yang di tangan kirinya yang ada di sebelah kiri kita, ini bumi tampak seperti panas, tidak ada hijau, adanya api, buminya seperti sudah hangus ya. Ini namanya pemanasan global. Apa sih pemanasan global? Pemanasan global itu juga disebut global warming. Ya, itu arti dari pemanasan global. Kenapa pemanasan global ini bisa terjadi? Karena ulah manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia melakukan banyak hal yang membuat bumi mengeluarkan atau bumi menjadikan bumi suhunya tinggi atau polusi udara yang menyebabkan peningkatan suhu di bumi. Suhu di bumi tadinya yang seperti gambar sebelumnya, sejuk, adem, hijau, bersih. Tapi karena ulah manusia, suhu yang tadinya sejuk meningkat menjadi panas. Itu karena banyaknya polusi udara atau polusi yang lainnya. Akibatnya suhu di bumi meningkat ya. Nah, zat yang menyebabkan polusi udara disebut polutan. Ingat, zat yang menyebabkan polusi udara disebut polutan. Contohnya apa sih? Polusi-polusi udara yang ada, seperti yang kita tahu, kalau menyinggung tentang polusi udara berarti sesuatu hal yang mencemari udara kita. Contohnya asap kendaraan. Memang ada semua kendaraan memiliki asap, tapi asap ada yang kotor dan ada juga yang bersih tidak terlihat. Tetapi asal kalian tahu, semua kendaraan pasti memiliki asap. Dan itu adalah salah satu contoh dari polusi udara. Yang kedua, asap pabrik. Pabrik membuang sisa kotoran atau sisa limbah itu dengan cara dibakar. Dari limbah yang dibakar atau sampah dari pabrik yang dibakar menyebabkan munculnya asap dari pabrik. Yang ketiga yang sedang akhir-akhir ini terjadi yaitu asap dari kebakaran hutan. Biasanya hutan ini dibakar karena untuk dijadikan pembebasan lahan, untuk dijadikan mall misalnya atau dijadikan perumahan. Makanya hutan-hutan banyak yang dibakar. Akibatnya karena ada pembakaran, muncullah asap. Asapnya ini sangat mengganggu untuk pernafasan, penglihatan. Makanya dia disebut polusi udara. Polutan udara. Nah, nih
kesan pencemaran udara. Ini adalah contoh dari gambar-gambar polutan udara. Ada yang berasal dari asap pabrik, ada yang dari kebakaran hutan, ya. Apa sih yang terjadi dari polutan udara? Polutan udara ini menyebabkan yang pertama, karena di sini ada api atau terbakar. Asap ini diciptakan dari proses terbakarnya sesuatu. Berarti adanya kenaikan suhu udara di bumi. Contoh, kalau kita memasak air, kalau tidak ada apinya, air tidak akan terasa panas. Karena ada api, air bisa menjadi panas. Sama bumi pun. Bumi kalau tidak ada pembakaran, bumi tidak akan panas. Tapi karena ada pencemaran udara karena kebakaran hutan, pembakaran limbah pabrik, makanya suhu di bumi meningkat. Yang kedua, menyebabkan es mencair. Kita tahu kutub utara dan kutub selatan bumi itu tidak terkena cahaya matahari. Akibatnya, udara di sekitar kutub utara dan kutub selatan itu selalu dingin, yang mengakibatkan bagian kutub utara dan kutub selatan dilapisi atau daerahnya menjadi es. Karena adanya suhu udara di bumi yang meningkat, es yang ada di kutub selatan dan kutub utara ini bisa mencair. Apa yang terjadi jika kutub utara dan kutub selatan mencair? Esnya mencair. Permukaan air laut itu akan naik. Kalau permukaan air laut naik, ini mengakibatkan beberapa pulau di dunia akan tenggelam. Yang ketiga ada kehidupan spesies tumbuhan dan hewan yang di kutub seperti beruang, penguin, rusa kutub akan terancam. Bagaimana tidak terancam jika habitat atau tempat tinggal mereka di kutub utara dan kutub selatan esnya mencair? Pasti mereka pun tidak bisa hidup. Akibatnya kita kehilangan berbagai macam hewan yang tinggal di kutub utara dan kutub selatan. Terus bagaimana ya caranya kita agar mengurangi polusi udara? Yang pertama, kita harus menggunakan transportasi umum. Transportasi umum contohnya ada MRT, LRT, kereta, KRL, busway, dan sebagainya. Bayangkan sama kalian jika semua orang yang ada di bumi mempunyai kendaraan per orang masing-masing satu. Apa yang terjadi? Asap keluar akan semakin banyak menutupi bumi yang mengakibatkan suhu di bumi makin naik. Tapi kalau kalian misalkan satu komplek punya hanya kendaraan satu antar jemputan, menggunakan jemputan sekolah, jemputan kerja, itu bisa mengurangi yang harusnya 3 kendaraan, itu hanya 1 kendaraan yang mengeluarkan asap. Akibatnya kita mengurangi polusi udara. Yang kedua, kita melakukan reboisasi. Reboisasi itu apa sih, Bu? Kita pernah belajar reboisasi, yaitu penanaman kembali. Penanaman hutan yang sudah dibakar atau penanaman hutan yang terbakar. Yang ketiga, jelas kita harus menghemat energi. Contohnya, jika kita siang hari tidak perlu menyalakan lampu. Jika udaranya sudah cukup terasa dingin, tidak perlu menyalakan kipas atau AC. Itu kita artinya sudah menghemat energi. Ya. Nah, sekarang dari halaman 139 ini ada kira-kira 5 pertanyaan. Yuk, coba kalian menjawab 5 pertanyaan ini. Ya, soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pemanasan global? Berdasarkan halaman 139 ya. Yang kedua, mengapa pemanasan global itu bisa terjadi?
Yang ketiga, tuliskan dampak atau akibat pemanasan global. Yang keempat, hewan apa saja yang akan terancam tempat tinggalnya akibat pemanasan global. Yang kelima, bagaimana cara kita untuk dapat mengurangi pemanasan global? Nah, kelima soal ini kalian boleh jawab di buku Tematik 3C subtema keempat, pembelajaran ketiga, halaman 139. Nah, sekarang kita belajar sama-sama pelajaran matematika. Di situ ada contoh soal. Ibu membuat kue bolu lapis berwarna putih dan coklat. Adonan kue putih dipanggang oleh ibu selama 30 menit. Sementara adonan coklat dipanggang selama 45 menit. Berapa jam ya ibu memanggang kue tersebut? Kita lihat di sini. Adonan kue putih itu dipanggang selama 30 menit. Artinya 30 menit adonan putih ditambah adonan coklat yang dipanggang 45 menit menghasilkan 75 menit. Nah, karena 75 menit ini terlalu besar angkanya, kita jabarkan. Karena 1 jam 60 menit, kita kurangi 75 dikurangi 60. Yaitu sisanya 15. Artinya 75 menit itu 1 jam, sisa 15 menit. Begitu ya. Nah, nanti kalian boleh mengasah kemampuan menghitung matematika lagi dengan bu gurunya ya. Sampai sini semoga kita semua dapat memahami pelajaran hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.